Ya, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir ke TUET ketiga pada malam hari ini. TUET terakhir di semester ini di mata kuliah Manajemen Operasi Bisnis. Jadi seperti biasa di TUET sebelumnya saya akan menjelaskan singkat aja karena untuk TUET 3 ini materinya sangat banyak ya. Ada sesi 6, sesi 7, dan sesi 8 dan itu materinya sangat-sangat banyak. Jadi tidak mungkin kalau dijelaskan keseluruhan. Jadi mungkin nanti yang lebih berkaitan sama tugasnya aja. Jadi kita akan lebih ke tugas. Jadi tugasnya apa, nanti penjelasan singkatnya seperti apa gitu aja ya. Sebentar, saya search dulu. Ini terlihat ya PDF-nya. Terlihat, Bu. Udah. Berarti kita baca dulu ya tugasnya. Nah, ini banyak banget yang sesi 3. Jadi saya sudah cek beberapa sudah mengumpulkan, beberapa ada yang belum. Sebenarnya kuncinya teman-teman. Sebenarnya saya juga nggak mau nyusah-nyusahin juga ya, nggak mau pelit nilai juga. Tetapi intinya asal teman-teman itu mengerjakan sesuai dengan poin-poin atau komponen tugas yang diminta, seperti itu. Jadi misal tadi ada saya cek ada yang sudah lengkap, tapi ada juga yang belum gitu. Jadi misal di sini kan ada komponen tugas yang pertama tentang perencanaan dan pengendalian kualitas. Berarti kalau diminta untuk menentukan standar, merancang metode, dan menjelaskan bagaimana kualitas dijaga, ya berarti 3 poin ini harus ada di dalam pengerjaan gitu. Tadi saya cek ada yang sudah ada, tapi ada yang belum juga gitu. Jadi minimal kalau semua poin-poin ini sudah ada dan analisisnya itu runtut dan juga jelas, siap saya kasih nilainya ya pasti ya 80 ke atas lah pasti. Tapi kalau misal ini ngerjainnya terlihat kurang niat dan sedikit asal-asalan ya mungkin pasti di bawah 80 atau mungkin kalau analisnya kurang panjang ya 70 dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya saya nggak mau menyulitkan juga asal rekan-rekan itu mengerjakannya sesuai dengan poin-poin yang diminta. Misal yang pertama ini kan, ini saya kasih contoh dulu. Yang pertama itu kan perencanaan dan pengendalian kualitas. Berarti kan materinya di sesi 6 yang tentang kualitas. Contoh di sini ada, ini ada salah satu tugas ya. Ini misal di sini kan dia POV-nya POV hijab. Dia punya bisnis produk hijab. Nah, di sini kan yang diminta adalah yang pertama tadi menentukan standar, merancang metode, dan bagaimana kualitas dijaga. Berarti menentukan standar dulu. Oh, pertama misal dari sisi bahan hijabnya. Berarti jenis bahannya yang harus kayak gimana? Oh, yang bahannya misal ini dirancang seperti pasmina instan, jatuh, flowy, adem, dan lain sebagainya. Dari sisi tekstur, ketebalan, daya serap. Jadi semakin detail teman-teman mengerjakan, berarti nilainya nanti bakal semakin bagus seperti itu. Tapi kalau minimal poin-poin semuanya sudah ada dan ada penjelasan yang runtut, ya pasti udah dapat nilai lumayan itu juga. Tapi kalau semakin detail, berarti nanti nilainya akan semakin bagus. Seperti ini misal dari sisi kualitas bahan dulu, terus kualitas jahitan. Sini kalau kayak dibikin tabel gini kan lebih rapi. Kualitas jahitan, oh jahitannya harus kayak gimana. Terus kekuatan jahitan, pembersihan akhir, kualitas warna. Jadi semakin banyak aspek berarti kan terlihat semakin detail gitu analisisnya ukuran dan bentuk. Ini berarti nih dari sisi pengemasan juga berarti mulai dari awal bahan baku, proses sampai pengemasan di akhir itu ada semua standarnya seperti itu. Contohnya kayak gini. Berarti nanti rekan-rekan bisa sesuaikan dengan konteks bisnis yang ada, yang masing-masing kerjakan. Seperti itu. Terus misalnya yang kedua dari sisi metode. Berarti metode, teknik, atau pendekatan apa yang digunakan untuk pengendalian kualitas. Berarti di contoh ini kan pakai quality control. Gitu kan. Oh, berarti quality controlnya itu sesuai dengan tahapan produksi. Di sini kan ada pre-production, ada proses produksi, dan produk jadi. Oh, berarti gimana? Berarti sebelum produksi dimulai, apa yang dilakukan?
dari sisi bahan baku. Berarti untuk menjaga kualitas, oh ada ambil sampel acak, nanti dicek. Terus cara ngeceknya secara visual bagus nggak? Terus misal kalau kainnya putih gimana? Jadi kayak gini kalau semakin detail ya bakal semakin bagus. Ini kan berarti tekniknya kan. Oh, dari sisi proses, tadi kan penyiapan bahan baku. Kemudian dari sisi prosesnya gimana? Pemotongannya harus akurat, polanya harus bagus, potongannya harus tepat sesuai ukuran standar dan lain sebagainya. Terus ini produk jadinya. Kayak gitu. Ini berarti poin yang kedua nih. Terus yang ketiga, poinnya kan penjagaan kualitas sepanjang proses produksi. Berarti ini, oh berarti untuk menjaga kualitas itu, untuk menjaga kualitas produksi si hijabnya, apa yang harus dilakukan? Pertama, misal ini kan ada tahap persiapan. Berarti yang dijaga apa? Konsistensi warna dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi semakin detail seperti ini, maka semakin bagus. Itu tahap penjahitan dan seterusnya. Nah, ini contoh yang menurut saya cukup ideal untuk mengerjakan di komponen tugas yang pertama, yaitu pengendalian kualitas. Mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan, dari kualitas dulu. Ada? Tidak ada ya? Lanjut ya. Oke, jadi itu dari sisi kualitas, ini saya jelaskan sedikit saja yang tentang kualitas dulu ya, karena ini saking banyaknya materinya, jadi kita cuplik sedikit-sedikit aja. Jadi kan mata kuliah kita ini adalah tentang manajemen operasi bisnis, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Berarti apa yang kita pelajari secara keseluruhan itu adalah bagaimana caranya kita memanage atau mengelola operasi sebuah bisnis dari awal sampai akhir si produk atau jasa itu sampai kepada pelanggan. Nah, termasuk juga di dalamnya bagaimana kita menjaga kualitas seperti itu. Kualitas ini, menjaga kualitas ini di sini maksudnya apa? Di sini sebenarnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini biar untuk lebih eh, memahamkan aja. Jadi, yang dimaksud kualitas di sini adalah sejauh mana suatu produk, jasa, atau proses memenuhi harapan, kebutuhan, atau standar yang ditetapkan. Berarti kan kemarin kita sudah belajar tuh, kita menyusun sebuah produk atau jasa atau produk lah gitu. Nah, jasa itu gimana cara nyusunnya? Berarti kan awalnya kita survei dulu ke pelanggan. Kebutuhan atau keinginan pelanggan itu apa? Nah, dari kebutuhan dan keinginan itu, dari data real yang kita dapat, kita udah survei, kita udah tanya ke konsumen, atau mungkin ada data valid yang menyebutkan bahwa konsumen itu butuh ini dan butuh ini. Setelah dianalisis secara mendalam, baru kita membuat produk dan jasanya dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen tersebut. Nah, setelah itu berarti kan untuk memenuhi kebutuhan itu harus ada produk atau jasanya kan. Nah, produk atau jasa ini ada yang namanya kualitas. Berarti harus punya standar tertentu. Standar ini buat apa ya? Supaya tujuannya tadi, yang tujuan awalnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan itu bakal tercapai. Nah, makanya di sini perlu adanya kualitas yang ditentukan oleh si manajemen atau perusahaan. Berarti cara mengukur kualitas itu seperti apa? Di sini ada dibahaskan mencakup konsistensi, kesesuaian dengan spesifikasi, serta kemampuan memberikan kepuasan pelanggan. Ya berarti suatu produk atau jasa dianggap memiliki kualitas yang baik atau kualitas yang tinggi kalau dia itu produknya konsisten. Satu, sesuai sama membuat pelanggan itu merasa puas. Bentar ini ada chat. Ya, terlambat ya, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, itu inti dari kualitas. Sedikit. Nah, kemudian kenapa kualitas ini selain tadi untuk kepuasan pelanggan, kemudian yang kaitannya sama pelanggan, kenapa ya? Karena sebenarnya kualitas ini juga bakal berpengaruh ke berbagai hal yang ada di perusahaan. Pertama, di sini reputasi. Berarti ya kalau kualitasnya semakin dijaga dengan konsisten, ya berarti perusahaan akan punya reputasi yang bagus dan nanti akhirnya juga si pelanggan itu akan konsisten dalam membeli produk kita kalau kualitasnya juga konsisten. Terus ketika kualitasnya bagus berarti produknya handal dan juga ini bisa menjadi salah satu value yang kuat gitu untuk
pemasaran dari produk atau jasanya sehingga bisa bersaing secara global atau internasional. Nah, terus untuk menjaga kualitas ini gimana? Berarti kan tadi kita udah tahu kalau kualitas itu berarti konsistensi, kepuasan, dan juga kesesuaian. Berarti kan harus dijaga karena dia berkaitan dengan kepuasan dan juga biaya dan keuntungan perusahaan. Berarti cara menjaga kualitasnya seperti apa? Di sini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah yang dari Malcolm Baldrige ini. Nah, berarti kalau di sini apa? Berarti cara mengukur kualitas dari suatu produk atau jasa menurut Malcolm ini adalah dengan menilai beberapa aspek. Di sini ada aspek leadership, strategic planning, fokus konsumen, measurement analysis, dan sebagainya. Nah, dari semua ini diberi bobot penilaian yang dimana total skornya itu adalah 1.000 poin. Nah, dari sini bisa teman-teman pakai pendekatan ini atau pendekatan yang lain juga bisa seperti itu. Nah, terus ini adalah alasan juga kenapa kualitas tadi penting. Eh, Efek lebih ke dampak sih. Kenapa kok berarti untuk mempertahankan kualitas tadi ada hal yang harus diperhatikan juga yaitu berkaitan dengan biaya. Berarti kan kualitas itu tidak hanya di produk langsung jadinya aja kan, tapi dari awal hingga akhir. Di sini kan ada biaya pencegahan. Berarti biaya untuk mengeluarkan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat atau kegagalan produk. Berarti dari awal tuh udah ada tindakan preventifnya. Yang pertama, di sini kan contohnya pelatihan, perencanaan, audit, dan lain sebagainya itu kan semua butuh biaya. Jadi ini semua juga harus diperhitungkan oleh manajemen ketika menganalisis tentang kualitas suatu produk. Yaitu terus kemudian biaya penilaian dan pemeriksaan, biaya kegagalan internal, dan juga biaya kegagalan eksternal. Berarti nanti kalau udah eksternal, berarti kalau produknya udah sampai ke pelanggan, itu apa yang harus dilakukan? Itu kan harus ada tindak lanjutnya kan. Biasanya kita lihat tuh di TikTok banyak yang viral, misal produk A ternyata isinya tidak sesuai dengan beratnya. Itu kan biasanya langsung ada tindakan eh, yang dilakukan oleh perusahaan, mungkin langsung menghubungi, kemudian memberikan apa namanya produk yang baru atau ada biaya-biaya yang lain yang diberikan kepada konsumen yang merasa kualitasnya itu tidak sesuai kayak gitu. Ini ruang lingkupnya ada mutu bahan baku, berarti mulai dari awal dari bahan baku, proses produksi sampai di produk akhir. Ini tadi di pengerjaan tadi yang saya tunjukkan itu kan contohnya ada teknik atau metode pengendalian kualitas pakai quality control kan. Quality control itu dilaksanakan mulai dari awal hingga akhir. Ini berarti contoh dari praktik di sini. Berarti kan teknik pengendalian kualitas yang pertama sesuai urutan. Oh, berarti tadi sudah memenuhi yang sesuai urutan karena mulai dari bahan baku, proses produksi hingga akhir. Seperti itu. Ini contoh bagaimana teori ini dipraktekkan dalam pengerjaan tugas yang tadi. Gitu. Kemudian ada ketepatan waktu dan seterusnya. Terus ini ada yang namanya TQI, Total Quality Management sama Total Quality Environment Management. Jadi maksud dari TQM dan TQIM ini adalah pendekatan yang bisa digunakan oleh manajemen ketika ingin apa namanya mempertahankan kualitas atau menjaga kualitas suatu produk atau jasa. Jadi ini kayak prinsip-prinsipnya gitu loh. Kalau kita mau bikin usaha, terus kita mau mempertahankan kualitas produk atau jasa kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, perilaku-perilaku kita itu bisa kita dasarkan kepada prinsip-prinsip utama yang ada di pendekatan-pendekatan berikut. Jadi ini kayak teorinya gitu loh, teori yang bisa menjadi patokan bagi si pelaku usaha atau manajemen ketika ingin menjaga kualitasnya. Berarti prinsipnya gimana? Oh, berarti prinsipnya ketika kita mau menjaga kualitas, ya berarti harus ada perbaikan terus-menerus, ada pemberdayaan karyawan, ada benchmarking atau dibandingkan, ada benchmarknya atau ukuran standarnya gitu. Terus just in time, Taguchi dan lain sebagainya nanti bisa teman-teman baca sendiri. Intinya ini adalah prinsip prinsip dasar atau pendekatan dasar yang bisa dipakai oleh manajemen atau perusahaan ketika ingin mempertahankan kualitas suatu produk nih, misal PDCA, Plan Do Check Act dan lain sebagainya. Ini bisa dipraktikkan semua atau dipilih salah satu, itu bebas tergantung dari situasi dan kondisi dari perusahaan.
termasuk alat-alatnya cek sheet lembar, oh berarti dicentang apakah sudah sesuai dan lain sebagainya. Ini adalah contoh alat bantu aja, alat-alatnya dalam melakukan mengecek kualitas suatu produk. Terus ada juga pendekatan lain, ini TQEM atau Total Quality Environment Management. Bedanya apa ya? Di Envir E-nya aja. Berarti kalau yang ini ada prinsip-prinsip yang mengedepankan etika lingkungan atau pengelolaan lingkungan. Berarti ini ada prinsip-prinsip keberlanjutannya di seluruh proses bisnis. Berarti meminimalkan pencemaran. Ya berarti dalam kualitas-kualitasnya tadi, langkah-langkah yang dilakukan teknik metode, ya ada sisi eh, lingkungan-lingkungannya. Kayak gitu. Ini termasuk ini prinsipnya fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan dan sebagainya. Itu sedikit aja ya. Jadi lebih kepada pengantar aja. Jadi inti dari kualitas adalah bagaimana si perusahaan itu menjaga konsistensi dari barang atau jasanya sehingga harapannya barang dan atau jasanya itu bisa memberikan kepuasan yang maksimum kepada pelanggan. Nah, tadi berarti yang harus dipertimbangkan seorang manajemen ketika menjaga kualitas termasuk dari sisi biaya dan juga ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan berupa total quality management dan total quality environment management. Nah, itu untuk di sesi 6 terkait kualitas. Jadi tadi saya sudah tunjukkan contoh pengerjaannya dan juga sedikit pengantar dari materi kualitas. Sampai sini dulu ada yang ditanyain? Tidak ada, lanjut. Berarti kita ke poin yang kedua. Poin yang kedua yang ini, manajemen supply chain dan persediaan. Nah, di sini apa yang harus dilakukan teman-teman dalam mengerjakan tugas? Berarti yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi komponen rantai pasok, menentukan strategi pengelolaan persediaan, dan membuat diagram alur. Contoh, atau penjelasannya dulu ya, harusnya kebalik nggak sih? Ya udah penjelasannya dulu, baru nanti contoh pengerjaannya ya. Berarti kita sedikit saja pengantar tentang supply chain management. Setelah kualitas, yang kita pelajari adalah tentang supply chain. Nah, supply chain ini apa maksudnya? Supply chain ini bisa teman-teman baca di sini adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Jadi intinya adalah di dalam operasi sebuah bisnis, kan berarti si perusahaan itu berhubungan dengan berbagai pihak kan. Nah, hubungan dengan berbagai pihak ini dimulai dari start awal pemilihan bahan baku sampai akhir produk itu sampai ke pelanggan, sama dengan proses di operasi bisnis. Nah, supply chain ini maksudnya apa? Berarti gimana caranya perusahaan itu bisa menjaga hubungan baik, bisa bekerja sama dengan semua lini bisnis yang berkaitan dengan produknya. Kenapa disebutnya supply chain ya? Karena si pihak-pihak ini saling berkaitan dan berkaitan itu mirip dengan change atau rantai. Jadi karena saling berkaitan, maka pihak-pihak ini saling berkait seperti sebuah rantai. Makanya disebut supply chain management. Di sini kita belajar tentang bagaimana sih mengatur pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita sehingga hubungannya itu tetap baik dan akhirnya operasi dari bisnis perusahaan itu juga baik seperti itu. Nah, di supply chain management sendiri ada yang namanya upstream, ada yang namanya downstream. Nah, di sini bisa teman-teman baca upstream supply chain. Apa maksudnya dari transaction between an organization and its suppliers and intermediaries equivalent to buy side e-commerce. Berarti transaksi di antara organisasi dengan suppliernya. Berarti kalau upstream, upstream berarti hulu ya, hulu ke hilir. Di hulu berarti dari awalnya, awalnya itu seperti apa? Berarti mulai dari bahan baku yang berasal dari supplier sampai bahan baku itu sampai kepada perusahaan, itu apa yang dia lewati. Nah, tahapan-tahapan yang dilewati oleh bahan baku sampai kepada produksi, proses produksi perusahaan itu namanya upstream supply chain. Nah, terus ada yang namanya downstream supply chain atau transaction between an organization and its customer and intermediaries equivalent to sell side
Berarti ini lebih ke sales. Kalau tadi buy side e-commerce, ketika perusahaan kita membeli barang atau membeli bahan baku, apapun itu yang dibutuhkan untuk proses produksi. Kalau yang downstream berarti ketika si perusahaan itu selling atau menjual barang kepada konsumen. Berarti dari proses dari sisi perusahaan sampai ke konsumen itu apa saja yang dia lewati, ya proses yang dilewati ini pihak-pihak apa saja yang terhubung, berarti ini terhubung ke dalam rantai yang downstream seperti itu. Nah, ini dari hulu ke hilir. Gambaran SCM berarti dari supplier, manufaktur, berarti manufaktur itu kita di perusahaan kitanya. Terus ini mulai ke distributor, retailer, yang pengecer sampai ke konsumen. Tuh, ini kenapa disebut rantai atau chain karena ini. Berarti rantai pertama ada pemasok, terus rantai satu 2 3 ada pemasok, perusahaan, sama distributor. Terus nanti ada ini ditambah retail sampai ke konsumen. Itu membentuk rantai-rantai seperti itu. Terus berarti gimana pengelolaannya? Berarti kan tadi penting untuk mengelola pihak-pihak atau aliran ya semuanya lah yang berkaitan dari hulu ke hilir tadi kan. Apa saja yang dikelola? Sini. Ternyata yang dikelola itu apa? Selain bahan baku, tadi kan bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Selain bahan baku, ternyata yang harus dianalisis atau dikelola atau diatur oleh manajer operasi bisnis itu adalah aliran uang dan juga aliran informasi. Berarti kita juga harus tahu, oh uang yang dibutuhkan dari awal sampai akhir si produk itu sampai ke konsumen seperti apa. Terus apa saja sih hal-hal yang penting harus diperhatikan atau informasi yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi miskomunikasi. Berarti tidak hanya bahan baku yang harus diperhatikan, tetapi juga aliran dana dan juga aliran informasi. Seperti itu. Ini contoh penjelasan ininya finansial, material, informasi dan sebagainya. Ini contoh, ada contoh misal kalau di perusahaan biskuit, apa saja sih rantai yang berkaitan di perusahaan ini? Oh, ternyata satu ada penghasil gandum. Penghasil gandum dia berkaitan sama nomor 5 pabrik tepung dan tebu. Yang nomor 2 penghasil tebu dia bakal berkaitan dengan nomor 6 pabrik gula dan lain sebagainya. Nanti dia ke nomor 9 tuh pabriknya atau proses produksinya. Nah, dari nomor 9 si upstreamnya ke siapa sampai ke nomor 10, 11, 10, 11 berarti distributor sampai ke retailer dan akhirnya ke konsumen. Ini contoh bagaimana cara mengidentifikasi siapa saja supply chain yang berkaitan dengan bisnis kita. Berarti di tugas nanti contohnya seperti ini. Berarti kan di tugas itu kan ada diminta untuk mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang berkaitan dengan supply chain manajemen perusahaan. Berarti siapa aja? Oh, misal produknya tadi hijab ya. Berarti yang pertama supplier kain, supplier apa manik-manik, supplier benang apa dan lain sebagainya. Semuanya itu saling berkaitan kan. Berarti semakin lengkap identifikasinya, semakin bagus. Seperti itu. Nah, ini definisinya. Supply chain management adalah sistematis koordinasi strategis dari fungsi bisnis tradisional dalam perusahaan tertentu dan secara seluruh usaha dalam rantai pasokan untuk tujuan memperbaiki kinerja jangka panjang individu perusahaan dan rantai pasokan secara keseluruhan. Fokusnya efisiensi, jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat. Berarti kenapa harus dikelola dengan baik? Sebenarnya tujuannya ya ini, untuk meminimalkan biaya dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena kan tujuan awal dari sebuah perusahaan berdiri itu kan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pasti kan profit atau laba kan. Nah, profit atau laba itu bakal tercapai ketika semua aspek dari dalam perusahaan diatur secara bagus juga. Salah satunya terkait mengatur rantai pasokan ini tadi dari sisi bahan baku, informasi, keuangan, dan lain sebagainya. Ini areanya bisa dibaca sendiri. Pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pendanaan produksi distribusi. Nah, ini contohnya lagi, tadi teman-teman kan juga diminta untuk membuat bagan ya, bagan atau apa tadi yang di poin ketiga. Contohnya seperti ini, bagan yang harus dibuat. Nah, ini contohnya bisa kayak gini juga, kayak gitu. Nah, ini
pendekatan dalam supply chain management. Ada yang namanya in push sama in pull. Berarti kalau in push itu apa? Work list is based on downstream and demand forecast. Berarti yang diatur itu berarti berdasarkan forecast demand atau peramalan permintaan. Keeps inventory to meet actual demand, act proactively. Berarti kuncinya di push system ini adalah act proactively. Berarti kita tidak menunggu konsumen pesan ya. Kita harus inisiatif duluan. Kalau dari pendekatan push system. Kalau pendekatan pull berarti pendekatan pull dia kebalikannya actual demand. Atau ya berarti dari permintaan real yang dilakukan oleh konsumen. Kayak gitu. Nih, push system berarti dari supplier. Berarti inisiatifnya itu ya dari kitanya, dari perusahaannya, mulai dari supplier, manufacturer, distributor, retailer ke customer. Kalau yang ini, balikannya dari customer dulu ke retailer dan seterusnya. Itu untuk ya materi di supply chain. Sekarang kita lihat contoh pengerjaannya. Ini kan tadi soalnya mengidentifikasi komponen rantai pasok. Berarti kayak tadi misal di perusahaan biskuit siapa saja yang berkaitan suppliernya siapa, distributornya siapa, pelanggannya siapa saja dan lain sebagainya. Contoh di sini yang hijab kan. Coba yang hijab. Ini manajemen supply chain dan persediaannya. Pemasok berarti supplier atau hulunya siapa aja. Oh, produsen kain atau pedagang grosir. Siapa itu? Berarti pihak yang menyediakan kain utama dalam produk hijab. Berarti mungkin bahannya ini dijelasin juga voal, ceruti, jersey, katun, dan sebagainya. Pemasok bahan printing, pemasok aksesori, kalau hijabnya ada aksesorinya, kemasannya, dan lain sebagainya. Terus ini dari sisi produksi, berarti pemilik usaha, konveksi, penjahit, gudang bahan baku, terus distribusinya siapa, berarti gudang produk jadi, pengemasan, kurir, terus sampai ke pelanggan. Jadi, oh di sini untuk sampai ke pelanggan akhir lewat e-commerce, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Berarti diidentifikasi dari awal bahan baku sampai produk itu sampai kepada pelanggan. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, menurut Bapak, tentukan strategi pengelolaan persediaan. Diagram aluran tadi. Strategi pengelolaan persediaan itu yang chase demand itu loh, yang nanti ya persediaan ini yang nanti aja. Yang diagram alur contohnya kayak gini. Berarti diagram alurnya siapa saja pihak yang berkaitan tadi. Kan tadi udah diidentifikasikan pihak-pihak yang berkaitan mulai dari awal sampai akhir. Nah, pihak-pihak yang berkaitan itu digambar dalam sebuah bagan atau diagram alur. Rantai pasok dan sistem pengadaan bahan baku. Ya kurang lebih seperti ini pengerjaannya. Seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang ini, yang strategi pengelolaan persediaan, sebentar, yang di sini. Nih, contohnya yang ini. Ya, ada materi PPT-nya sendiri kan ada kan. Cuman saya ambil dua slide ini aja. Ini yang persediaan. Kenapa kok persediaan ini juga penting? Berarti kan tadi ada kualitas, supply chain, rantai pasok, sama yang ketiga yang harus dikelola juga persediaan. Ya kenapa ya? Karena kalau kita kan ada dua. Kalau persediaannya terlalu banyak akan terlalu boros karena kita beresiko menyimpan barang yang terlalu banyak. Tapi kalau persediaannya terlalu sedikit, kita juga akan kelimpungan ketika ada pesanan mendadak misal, sedangkan kita tidak punya persediaan sama sekali. Sehingga perlu tetap kita atur kira-kira dengan permintaan segini, kemudian ada peramalan permintaan segini di bulan ke depan dan lain sebagainya itu persediaannya berapa dan lain sebagainya sehingga itu harus diatur dan dihitung kayak gitu. Jadi apa di sini? Ini adalah persediaan merupakan barang yang disimpan oleh suatu organisasi untuk memenuhi permintaan yang dapat diantisipasi atau diperkirakan. Ya tadi berarti untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perlu adanya persediaan yang sesuai, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, sesuai dengan kebutuhan agar biayanya juga efisien. Itu. Nah ini biaya untuk mengolah persediaan relatif besar karena biayanya besar ini harus benar-benar ditentukan
jumlah yang sesuai. Kayak gitu. Nah, strategi yang bisa digunakan ini sudah saya cek rekan-rekan udah mengerjakan sesuai ini sih tadi. Pendekatan atau strategi dalam mengelola itu gimana? Bisa pakai EOQ atau Economic Order Quantity, Quantity Discount atau Reorder Point. EOQ itu apa? Berarti eh, ini contohnya pemesanan dilakukan dengan jumlah optimal yang meminimumkan total biaya simpan dan biaya pesan. Misalnya jika permintaan tahunan 5.000 meter kain, biaya pesan bla bla dan maka dihitung Q optimal yang paling efisien. Berarti dia sesuai dengan kuantitas order yang menghasilkan biaya paling efisien. Prinsipnya di EOQ kayak gitu. Kalau yang quantity discount, berarti dia mengutamakan diskonnya. Berarti dia lebih ke memesan dalam jumlah yang besar. Kalau yang ini tadi sesuai atau kalau diperkirakan segini berarti ya udah beli aja nggak jauh dari situ. Kalau di economic order quantity berarti kuantitas order yang memaksimalkan biaya ekonomi. Kalau yang quantity diskon berarti memaksimalkan diskonnya. Berarti quantity diskon itu ya beli banyak sekalian kayak gitu. Kalau yang pendekatan reorder point berarti dia itu kayak menentukan titik poin tertentu di mana kalau udah mencapai titik itu langsung order gitu. Misal perusahaan itu men-setting titik ordernya di 50 pieces. Ya udah ketika pasokannya atau persediaan tinggal 50 langsung dia bikin lagi. 50 bikin lagi. Itu contoh dari reorder point. Berarti menentukan poin tertentu di mana si perusahaan itu akan eh, menambah persediaan ketika sudah sampai di poin itu. Kayak gitu. Berarti nanti pengerjaan yang ini, yang di poin tentukan strategi pengelolaan persediaan, bisa pakai tiga-tiganya, reorder point tadi dan lain sebagainya. Itu jawabannya yang di tugas. Gitu. Dah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Supply chain dan juga persediaan. Tidak ada? Lanjut. Oke, kita masuk ke peramalan permintaan. Peramalan permintaan itu ya sebenarnya saling berkaitan ya. Tapi materinya ini ya, saya ingin sedikit aja. Karena ada 60 slide, nggak mungkin juga saya baca semua. Nah, ini kita masuk ke peramalan. Baca dulu ya. Forecasting atau peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Tujuannya untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa yang datang peramalan di ya itulah forecasting. Berarti intinya apa forecasting atau peramalan itu kan tadi kita harus mengelola bisnis kita, operasi bisnis kita itu kan dari awal hingga akhir untuk menentukan dan titik persediaan, menentukan biaya yang kita perlukan dan lain sebagainya. Kan biasanya misal dalam tahun 2026 itu kan di awal sudah ada kan semua perencanaannya. Nah, supaya perencanaannya itu bisa akurat, perlu adanya peramalan. Oh, bukan peramalan yang diramal ya. Peramalannya ini yang analisis ilmiah kan ada datanya, ada dasarnya dan lain sebagainya sehingga berdasarkan data dan dasar itu nanti kita ramalkan nih di 2026 selama Januari sampai Desember, kemungkinan Januari permintaan kita 1.000, di Februari berapa ribu dan seterusnya. Nah, peramalan itu dilakukan supaya kita bisa menyiapkan sumber daya apa yang kita perlukan, fasilitas apa yang kita perlukan, misalnya tadi supply chain apa yang kita perlukan, bahan baku apa, dan lain sebagainya, itu supaya bisa diperkirakan semua. Sehingga nantinya itu bisa sesuai dengan tujuan perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian yang diramalkan itu apa? Ya, di sini. Jadi dari pendekatannya dulu atau dari segi waktu dulu. Kalau dari sisi waktu, peramalan itu ada yang peramalan jangka pendek, kurang dari 3 bulan, menengah 3 sampai 18 bulan, jangka panjang 18 bulan. Nah, ini kan di sini ada berarti kan cara meramalkannya itu disesuaikan juga dengan fase-fase dari sebuah bisnis. Kemarin kita sudah belajar bahwa di dalam sebuah bisnis itu
Ada fase introduction, growth, maturity, dan juga decline. Berarti itu juga harus diperhatikan. Oh, berarti misal bisnis kita nih masih sedang bagus-bagusnya nih lagi di growth, berarti kan pertumbuhannya sangat tinggi. Berarti karena pertumbuhan sangat tinggi, itu bisa dijadikan asumsi. Maka dari situ diasumsikan bahwa pertumbuhan per tahunnya adalah 10% misal. Nah, dari situ bisa tuh diperkirakan permintaannya berapa gitu. Terus yang diramalkan ya atau yang diperkirakan itu apa? Nih, ekonomi, teknologi, dan juga demand. Ekonomi apa? Berarti kita ramalkan juga keadaan ekonomi. Misalnya 2027 sepertinya kebijakan pemerintah mendukung, suasana politik bagus, sehingga mungkin ekonomi akan meningkat. Produk kita tuh yang produk kita mungkin sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah, makanya maka dari itu dengan perkiraan yang tadi, oh berarti nih bakal meningkat nih bisnis kita gitu. Misal atau sebaliknya, di keadaannya yang nggak bagus dan lain sebagainya, kemungkinan keadaan ekonomi akan kurang mendukung di bisnis kita gitu. Kita bisa analisis juga dari sisi keadaan ekonomi. Terus yang kedua dari sisi teknologi. Mau perkembangan teknologi ke depan seperti apa kan sudah ada pasti kan. Kalau seorang pebisnis besar itu pasti dia punya akses informasi yang lebih lebih detail dan lebih advance gitu. Nah, dari situ si perusahaan atau manajemen ini bisa memperkirakan ramalan yang ada di masa akan datang. Terus yang nggak kalah penting ya demand pasti ya, karena berkaitan sama customer atau konsumen pasti yang diperkirakan itu adalah permintaan atau demand. Seperti itu. Ini langkah-langkah yang bisa dilakukan setting forecasting goals. Berarti tujuannya apa? Misal untuk jangka pendek 3 bulan ke depan kita mau ini. Nah, apa yang harus diperkirakan gitu misal. Case relevant teori berarti mau pakai pendekatan apa? Terus mengumpulkan data, menganalisis dan seterusnya. Bisa pakai kuantitatif, bisa pakai kualitatif. Nih kayak Delphi Method. Delphi Method itu dia mengumpulkan ini orang-orang ahli gitu di dalam satu ruangan, kemudian ahli-ahli itu saling diwawancara atau mungkin gimana caranya ahli-ahli ini memutuskan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu. Terus ada judges executive opinion, terus bisa pakai kuesioner, survei, wawancara dan seterusnya. Ini kalau yang kuantitatif berarti pakai regresi lah, moving average dan lain sebagainya. Berarti berdasarkan data-data angka. Data angka ini dapat dari mana? Data angka ya berarti dapat dari data historis perusahaan. Misal di tahun sebelumnya datanya kayak gimana dan lain sebagainya. Nanti dikaitkan dengan asumsi-asumsi yang ada, bisa muncul angka-angka ramalannya. Gitu. Pasti teman-teman juga udah mempelajari ya, karena saya lihat sudah beberapa yang mengerjakan juga. Banyak pendekatan yang bisa digunakan, tapi mungkin saran saya kalau untuk mengerjakan tugas ini bisa pakai yang paling sederhana aja. Regresi boleh, kalau itu terlalu rumit ya nggak usah regresi nggak apa-apa. Yang moving average aja, yang rata-rata bergerak boleh, atau yang weight average, yang rata-rata berbobot boleh. Itu yang paling simpel. Yang penting teman-teman itu sudah paham alur dan konsep dasarnya aja gitu. Saya tidak minta harus pakai yang metode yang rumit-rumit seperti ini, enggak juga. Karena datanya mungkin juga susah dan lain sebagainya. Jadi silahkan pakai yang simple aja kayak ini, moving average. Jadi tinggal di rata-rata aja, tapi rata-ratanya bergerak. Teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, ini ada juga sih gitu. Yang weight average berarti dikasih bobot dulu baru di rata-rata. Kayak gitu. Contoh pengerjaannya seperti ini. Kita lihat yang peramalan nih, peramalan permintaan. Jadi kan yang diminta di dalam tugas adalah melakukan peramalan permintaan untuk 6 bulan ke depan. Ini berarti kan ada asumsi dulu, asumsi data. Ini ya bisa dikarang, bisa ya terserah tergantung konteks perusahaannya. Ini misalkan kan di sini, oh anggaplah memang sudah ada data awal seperti ini 800, 910, 950. Maka dari itu dari data ini bisa tuh diramalkan selama 6 bulan ke depan. Ini simpel aja, pakai moving average. Dan tuh dari situ
Ramalkan, oh berarti 6 bulan ke depan, September, Oktober, November, sampai dan seterusnya, diramalkan 930 ini dan lain sebagainya, karena sudah ada asumsi data awal, pakai metode moving average, dan juga bisa ditambah keterangan kayak gini. Enggak juga nggak apa-apa, yang penting udah ada asumsi tadi yang di awal. Ini contoh pengerjaan untuk peramalan. Berarti kan peramalan dan asumsi, sudah ya, peramalannya sudah ada, asumsinya sudah ada. Kemudian kita masuk ke yang terakhir. Yang terakhir adalah di perencanaan agregat. Inti dari perencanaan agregat itu adalah karena tadi kan kita sudah memperkirakan atau menghitung peramalan permintaan. Nah, dari perkiraan itu apa yang harus disiapkan? Inti dari agregat itu. Kayak apa rencananya, bahan baku yang dibutuhkan berapa, tenaga kerjanya berapa, terus nanti strateginya berapa, inti dari agregat itu kayak gitu. Ini langsung ya, contoh pengerjaannya aja. Contoh, 2006. Jadi kan biasa diasumsikan permintaan rata-rata ramalan, karena di rata-rata keluar angka 1006 unit. Dengan dibutuhkan waktu standar 0,2 jam per unit dan seterusnya, gajinya berapa, berarti dari sisi gaji, perajin, biaya, waktu, dan sebagainya semua diperhatikan. Nah, dari asumsi yang ini, kemudian dibuat rencana agregatnya. Agregatnya yang ini. Ini juga ini strateginya pakai apa? Pakai labeling, case demand, atau yang lain sebagainya, itu sebutin juga. Kayak gitu. Berarti total kebutuhan produksinya segini. Total kebutuhan menghitung tingkat produksi dan tenaga kerja konstan. Nah, sampai yang paling akhir tabel rencana agregat. Berarti inventarisnya berapa dari awal. Permintaannya segini, produksinya begini, ini. Oh, berarti nambah segini. Nih, pokoknya intinya ada alurnya aja lah. Intinya tuh teman-teman biar paham gimana caranya yang untuk merencanakan gitu aja. Sebenarnya tidak usah terlalu rumit juga tidak apa-apa. Yang penting semua poin itu ada di tugas kayak gitu. Sehingga harapannya teman-teman itu tahu atau paham konsep dasar yang harus dilakukan ketika melakukan perencanaan agregat gitu. Kayak juga sih contoh lain. Bentar, coba. Selain itu, coba kita lihat yang lain. Dan ya, emang kadang teman-teman mahasiswa itu mengerjakannya ada satu poin yang nggak dikerjakan, ada poin ini yang nggak dikerjakan. Jadi yang bikin nilainya mungkin agak kurang tuh itu. Sebenarnya kalau saya, asal semua poin itu dikerjakan dan terlihat itu runtut dan lumayan lengkap, ya udah pasti saya kasih nilai bagus gitu. Nah, dari situ dulu ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan setelah itu? Tadi aja. Kalau materinya ada pelajaran dulu. Ini perencanaan anggaran. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Tidak ada? Atau sudah jelas terkait tugas? Ini untuk materi teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Ini saya hanya menyampaikan prinsip dasarnya aja supaya konsep berpikirnya lebih jelas aja biar ini. Kan ini masuk ke perencanaan agregat, proses peramalan, informasi jumlah produk, buat rencana produksi. Jadi kan perencanaan agregat itu adalah upaya menjabarkan hasil peramalan menjadi rencana produksi tadi kan.
Ketika sudah diramalkan ya berarti harus direncanakan detailnya apa yang harus dilakukan untuk mencapai produksi sesuai rencana. Contoh berarti butuh berapa liter cat, berapa galon sirup, dan lain sebagainya. Dan dihitungnya, kenapa disebutnya perencanaan agregat, karena dihitungnya secara agregat atau secara keseluruhan. Nah, dan seterusnya. Ini rumit ini. Gak usah pakai yang rumit-rumit, yang biasa aja. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait tugas tiga? Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah? Jadi kalau yang tugas satu, tugas dua kan sudah saya nilai semua. Kalau mungkin nilainya dirasa belum maksimal, sekalian dikumpulin lagi di tugas tiga juga nggak apa-apa. Jadi satu file aja, saya cek ulang. Tapi kalau yang udah 80 ke atas ya nggak usah. Misalnya yang mungkin 80 ke bawah atau di bawah 50, kan masih eman kan. Kemudian kalau masih mau diperbaiki, silahkan diperbaiki. Hasilnya, semua kita perbaiki udah. Pasti saya tambahin lagi. Suaranya hilang, Bu. Nggak kedengaran. Cek, cek. Sudah? Nah, udah ada, Bu. Ah, berarti belum dekat. Gimana ada yang mau ditanyakan terkait tugas tiga kan ini udah terakhir nih. Iya, Bu. Dari saya pribadi sudah cukup, nggak tahu yang lainnya, Bu. Ya, berarti kalau diem ya berarti ya cukup. Ya, Iya, Bu. yang penting sih itu ya. Yang penting nanti pokoknya kalau tugas satu, tugas dua nilainya dirasa belum maksimal, silahkan dikumpulkan sekalian di tugas tiga jadi satu file aja. Berarti kemarin misal yang kurang poin ini belum dikerjain, poin ini belum dikerjain sehingga nilainya kurang, berarti udah tambahin aja. Nanti saya cek ulang di akhir. Jadi pas saya kan nanti saya cek nilai akhir kan, kan itu di rekap nilai itu kan ada kan biasanya. Tugas satu dapat berapa, tugas dua dapat berapa, tugas tiga dapat berapa, nanti nilai akhirnya berapa, kan ada persen-persenannya kan. Nah, itu nanti saya cek gitu. Kalau yang memang angkanya masih di bawah standar gitu, biasanya saya cek ulang. Kalau memang sudah diperbaiki dan ada usaha untuk merevisi di tugas tiganya nanti, ya berarti akan saya tambah nilai. Kayak yang kemarin juga tugas dua, yang tugas satunya saya komen, terus tugas duanya diperbaiki juga sudah saya ubah. Hmm. Di sini sedang gangguan sinyalnya. Ini ya, juga. Nah, ya. Hmm. Halo, halo, udah ya? Baru nyala lagi nih lampunya. Halo, cek, cek. Iya, Bu. Suaranya udah ada. Udah. Udah ya. Jika tidak ada yang mau dibahas atau tidak ada yang mau ditanyakan, maka saya cukupkan gitu. Gimana ada yang mau dibahas dulu di tuat terakhir kita ini?
apakah ada yang mau dibahas atau mau komplain nilai dan lain sebagainya. Jadi saya juga mohon maaf ya kalau apa saya nilainya mepet-mepet ya karena ya tahu sendirilah sibuk lah. Bukan alasan sih itu sebenarnya. Ya cuman memang saya kan harus cek satu-satu juga. Kemudian juga saya ada kesibukan lain. Cuman memang saya mempersilahkan jika revisinya itu digabung dengan tugas-tugas selanjutnya. Itu kan untuk memudahkan. Saya ngeceknya juga biar sekalian gitu. Jadi mohon maaf kalau memang saya nilainya tidak secepat itu gitu. Tapi harapan saya kan sekalian saya cek, sekalian saya komen, nanti misal ada mau diperbaiki, biar langsung dikumpulkan di tugas selanjutnya. Jadi nanti langsung saya ubah nilainya gitu, biar sekali jalan bisa cepet gitu. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Cukup, Bu. Jika sudah cukup, maka saya akhiri web 3 pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak juga atas satu semesternya. Semoga sedikit nih pertemuan yang sedikit ini ya saya tahu lah kalau teman-teman pasti punya kesibukan masing-masing dan juga sudah punya banyak pengalaman dan lain sebagainya. Harapannya sedikit yang saya sampaikan ini bisa ada manfaatnya gitu buat teman-teman. Untuk absensi, oh ya absensi saya screenshot ya. Seperti biasa, saya screenshot. Setelah itu nanti saya rekap, saya input absennya. Ntar save dan screen. Nah, udah hari ini yang datang sedikit kayaknya. Udah ya, begitu. Terima kasih banyak. Eh, Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya saya selama menjadi tutor di mata kuliah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, semangat wabarakatuh. semua, sukses. Iya, Bu. Terima kasih.